Di video kali ini saya mau buat kue keciput tanpa air kapur sirih. Rasanya super mantul, teksturnya kerennya super renyah banget. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur berukuran sedang cenderung ke besar. Lalu tambahkan 145 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan. 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Setengah sendok teh garam. 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang. Kita mixer cukup sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mengembang putih kental berjejak. Selain di mixer, bisa juga diaduk secara manual menggunakan whisker ya teman-teman. Setelah gulanya larut seperti ini, lalu masukkan 500 gram tepung ketan putih setara dengan 50 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan setara dengan 7 sendok makan, dan setelah dicairkan setara dengan 16 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 150 ml air sambil kita uleni sampai tercampur dengan rata. Untuk airnya pastikan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, karena setiap telur yang kita gunakan ukurannya berbeda-beda dan setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan baik, sudah tidak lengket di tangan. Tekstur adonannya tidak begitu keras dan juga tidak begitu lembek. Ini adonannya sudah bisa dipulung. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu sisihkan sebentar. Nah, untuk sisa adonan pastikan ditutup menggunakan kain bersih supaya kelembapannya terjaga dengan baik, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram wijen putih, kemudian basahi dengan 40 ml air, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Tujuan menambahkan air sebanyak 40 ml supaya nanti wijennya ini lembab dan akan menempel ke adonan dengan baik. Setelah itu pindahkan sedikit ke dalam wadah, kemudian ratakan. Selanjutnya kita potong ujung plastik segitiga, kita potong sedikit saja supaya ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian semprotkan di atas wijen yang sudah kita basahi. Membuat kue keciput dengan bentuk stik seperti ini lebih mempercepat waktu. Kalau tidak suka bisa dibulatkan juga ya teman-teman. Setelah sebagian selesai dibentuk seperti ini, kemudian kita goyang-goyangkan loyangnya supaya wijennya menempel dengan baik. Setelah itu, ambil adonan. Kalau ada adonan yang saling menempel, bisa kita pisahkan secara perlahan. Kemudian kita ayak untuk memisahkan wijen yang tidak menempel ke adonan. Setelah itu, pindahkan ke dalam wadah atau loyang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk. Biasanya adonan yang terakhir dibentuk sudah mulai mengering atau mengeras, jadi susah dibentuk. Bisa kita uleni lagi dan bisa menambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk seperti ini, lalu adonan ini siap kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api sedang. Pastikan minyaknya ini benar-benar panas. Setelah minyaknya benar-benar panas seperti ini, lalu masukkan adonan secukupnya, jangan terlalu banyak karena adonan ini akan mengembang. Kemudian biarkan dulu, jangan langsung diaduk karena masih rawan hancur. Setelah seluruh adonan mengapung atau mengembang seperti ini, kemudian kecilkan apinya menjadi api yang sangat kecil. Kalau sudah mengapung seperti ini, tandanya adonan ini sudah kokoh. Kemudian kita bolak-balik, tetap digoreng menggunakan api yang sangat kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam dan tidak mudah gosong. Setelah berubah warna seperti ini,
dan minyaknya sudah mulai tenang, tandanya kue keciputnya sudah matang. Setelah itu besarkan apinya, lalu lanjut kita masak sekitar 2 menit. Tujuannya dimasak di akhir selama 2 menit menggunakan api besar supaya minyak yang ada di dalam kue keciput keluar. Setelah 2 menit kemudian angkat lalu tiriskan. Nah, untuk penggorengan berikutnya bersihkan dulu wijennya. Kemudian kita masukkan adonan. Saat memasukkan adonan apinya masih api sedang seperti semula. Setelah seluruh adonan mulai mengapung seperti ini, kecilkan apinya menjadi api yang sangat kecil. Dan ini adonannya sudah mulai kokoh. Lalu kita bolak-balik. Setelah adonannya sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan minyaknya sudah mulai tenang, ini tandanya kue keciputnya sudah matang. Kemudian besarkan apinya, goreng selama 2 menit untuk mengeluarkan minyak yang ada di dalam kue keciput. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia kue keciputnya sudah jadi. Kue keciput ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, cukup 2 butir telur tanpa menggunakan air kapur sirih. Teksturnya renyah, super krenyes banget, tidak begitu berminyak, enak banget, manisnya pas, gurih dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, langsung masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup supaya tidak rawan melempem. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.